Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang menemani Ibu Ernur Rif'a, SOS MA PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah Advokasi Kesehatan, serta teman-teman semua yang saya sayangi. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai penentuan institusi kemitraan dan perannya. Sebelumnya, saya perkenalkan anggota kelompok 5 yang pertama ada Ali Mansur, Taskia Kurka Aini, Adina Nawajunati, Aditya Nurkumala Dewi, para Amiratunisa, Muhammad Alif Indra, Ridha Harun Absari, dan Firly Nurita. Ini merupakan topik bahasan dari kelompok kami. Yang pertama ada definisi kemitraan, hal-hal yang perlu dipertimbangkan, tahapan kemitraan institusi penting dalam kemitraan, peran kemitraan institusi, uji keberhasilan kemitraan institusi, tantangan kemitraan institusi, serta analisis hasil studi kasus. Langsung saja kepada topik yang pertama. Yang pertama ada definisi. Kemitraan didefinisikan sebagai upaya yang melibatkan berbagai komponen baik sektor kelompok masyarakat, lembaga pemerintah, atau non-pemerintah untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama berdasarkan atas kesepakatan, prinsip, dan peran masing-masing. Maka dari itu, kemitraan harus didasarkan pada beberapa hal. Yang pertama adalah rasa saling percaya dan saling menghormati. Yang kedua, kesamaan dan kepentingan. Yang ketiga, kemauan untuk berkorban tenaga, waktu, sumber daya yang lain. Yang keempat, memiliki tujuan yang jelas dan teratur. Adapun definisi mengenai kemitraan yang lain yaitu adanya interaksi dua pihak atau lebih di mana kedua pihak merupakan mitra atau partner. Berikut ini merupakan hal-hal yang perlu dipertimbangkan sebelum menjalin kemitraan. Nah, dalam sebelum menjalin kemitraan itu perlu diperhatikan siapa dan dari institusi mana yang cocok dan sesuai untuk dijadikan mitra. Hal ini bertujuan agar tujuan yang sudah ditentukan bersama itu dapat tercapai dan sesuai harapan. Nah, berikut merupakan hal-hal yang perlu dipertimbangkan sebelum menjalin kemitraan. Yang pertama ada paham arti kata the power of two. Jadi maksudnya adalah sebuah kegiatan itu dapat berhasil jika tidak hanya dijalankan sendiri, melainkan ada mitra yang membantunya. Penyelenggaraan dan mitra ini pasti ada pada setiap kegiatan. Dengan adanya mitra, ide yang dihasilkan menjadi tidak terbatas. Namun, jika terlalu banyak itu ide-ide juga akan mempengaruhi konflik di antara sesama. Oleh karena itu, pimpinan dari kedua institusi itu harus mampu membuat keputusan kilat agar tidak terjadi tumpang tindih atau menyumbangkan langkah keduanya. Lalu yang selanjutnya ada paham istilah one tooth one style. Ini maksudnya adalah pihak mitra ini mengajak atau mencari partner kerjasama yang sesuai untuk menutupi kekurangannya dalam menjalankan program sehingga mitra tersebut mampu menjadi faktor penguat untuk melengkapi kekurangan masing-masing. Yang ketiga ada mitra memiliki motivasi yang sama. Maksudnya itu mitra kan memiliki karakter yang berbeda-beda di antara satu sama lain. Makanya memilih mitra itu harus didasarkan pada memiliki kesamaan motivasi dan juga visi misi sehingga kegiatan tidak menjadi berantakan dan tercapainya tujuan atau cita-cita. Lalu ada yang keempat yaitu mitra memiliki pengalaman dalam bekerja sama. Mitra yang baik berarti dia memiliki pengalaman dalam hal bekerja sama dikarenakan mitra sendiri memiliki dua tipe, yaitu ada yang mudah diajak kerjasama dan juga ada yang sulit dalam diajak kerjasama. Nah, untuk pengalaman ini dapat dinilai melalui cara menganalisa, berpikir cepat, menyimpulkan, dan memberi keputusan tentang masalah tertentu. Lalu yang kelima ada mitra karena faktor pertemanan. Sebuah mitra itu dipilih bukan karena adanya pertemanan, dikarenakan jika suatu masalah terjadi di antara pertemanan mereka itu dapat mengganggu kemitraan tersebut. Oleh karena itu, sebaiknya mitra dipilih bukan karena faktor dari keluarga atau teman, melainkan kesamaan dari visi misi, sehingga karena mitra sendiri itu berpengaruh secara positif ataupun negatif. Yang keenam, tahu kapan harus berpisah. Suatu kemitraan itu pasti memiliki batasan dalam bekerjasama, sehingga ada waktu harus berpisah karena beberapa hal. Olehnya, sebelum menjalin kemitraan itu harus dibuat perjanjian tulis mengenai batasan-batasan, mengenai kapan masa bergabungnya, pembagian, hingga berpisahnya antara mitra dan dengan pihak yang mengajak bermitra. Lalu yang terakhir, mitra bukan dipilih karena tidak mampu menggaji, melainkan mitra dipilih ini berdasarkan skill-nya. Lalu next. Selanjutnya adalah tahapan-tahapan kemitraan institusi. Tahapan-tahapan kemitraan institusi terbagi menjadi 8 tahapan, yaitu pengenalan masalah, seleksi masalah, melakukan identifikasi calon mitra dan pelaku potensial, melakukan identifikasi peran mitra atau jaringan kerjasama, menumbuhkan kesepakatan, penyusunan rencana kerja, dan melaksanakan kegiatan terpadu dan pemantauan dan evaluasi. Yang pertama adalah pengenalan masalah. Pada tahap pengenalan masalah ini adanya kesenjangan antara keadaan yang diinginkan dengan keadaan sebenarnya, yang mana adanya kesenjangan ini mampu membangkitkan suatu proses keputusan untuk mengadakan sebuah kemitraan. Institusi yang terlibat mencari dan mengumpulkan data-data yang akan dicari solusinya sebagai pengenalan dari suatu masalah. Selanjutnya adalah seleksi masalah. Seleksi masalah ini bertujuan untuk menemukan permasalahan utama, yang mana permasalahan utama ini dijadikan sebagai acuan untuk mencari mitra yang sesuai, yang mampu menyelesaikan permasalahan utama tersebut. Kemudian identifikasi calon mitra dan pelaku potensial. Nah, setelah menemukan permasalahan utama tadi, kita bisa melihat mitra manakah yang memiliki potensi yang mampu untuk memecahkan masalah yang ingin diselesaikan. Kemudian, identifikasi identifikasi peran mitra atau jaringan.
berupa diskusi, forum pertemuan, maupun kunjungan dari kedua belah pihak untuk memecahkan masalah. Next. Selanjutnya adalah menemukan kesepakatan. Adapun beberapa kesepakatan yang perlu ditemukan yaitu bentuk kemitraan, tujuan dan tanggung jawab, penetapan rumusan kegiatan yang memadukan sumber daya yang tersedia di masing-masing mitra kerja. Nah, untuk menemukan kesepakatan ini perlu adanya pertemuan antar institusi dengan mitranya yang bertujuan untuk bertukar pengalaman dan juga proses edukasi. Selanjutnya adalah penyusunan rencana kerja. Pada tahap penyusunan rencana kerja ini dapat penentuan jadwal kegiatan, pengaturan dan pembagian peran, dan pengaturan tugas-tugas serta tanggung jawab antara institusi dan mitra akan berdiskusi mengenai bentuk kegiatan yang akan dilakukan serta saling backup apabila ada kendala satu sama lain. Kemudian yang ke-7 adalah pelaksanaan kegiatan terpadu. Pada tahap ini dilakukan program yang telah dirancang sedemikian rupa untuk mengatasi permasalahan yang ada sesuai dengan pembagian peran yang telah disepakati dan saling backup apabila terdapat kendala. Kemudian yang terakhir adalah pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi ini bertujuan untuk mengamati dan mengetahui perkembangan program yang dijalankan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasinya. Jadi kalau ada masalah bisa dicari apa penyebabnya dan sebagai antisipasi agar kegiatan selanjutnya tidak mengalami masalah yang sama. Next slide. Nah, yang selanjutnya adalah institusi penting kemitraan. Institusi penting kemitraan ini dapat dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama ini ada pemerintah. Pemerintah memiliki peran dalam membuat kebijakan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada, khususnya masalah kesehatan. Pemerintah memiliki kontribusi yang besar dalam terlaksananya program kesehatan. Nah, bertugas untuk mengatur dan menentukan kebijakan yang menjadi landasan dan payung hukum bagi program kesehatan yang akan dilaksanakan. Adanya kebijakan ini juga dapat mendukung terbentuknya kemitraan multi pihak dengan sektor lain, seperti pendidikan, pertanian, sosial, dan lainnya. Selain itu, pemerintah memiliki akses terhadap hampir semua aspek yang ada, sehingga bermitra dengan pemerintah dapat lebih mematangkan konsep atau program kesehatan yang akan direncanakan akibat kemudahan akses dan data serta informasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pemerintahan dengan pemerintah dapat meningkatkan kualitas penyelesaian permasalahan kesehatan masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, yang kedua ada swasta. Swasta atau dunia usaha berperan sebagai enabler, yaitu menyediakan segala sesuatu yang dapat membantu pencapaian tujuan suatu program. Swasta di sini meliputi kalangan pengusaha, industriawan, dan para pemimpin perusahaan. Sebelumnya, pemerintah telah menyusun berbagai regulasi untuk mengatur mekanisme menjalin kemitraan. Salah satunya menyangkut kemitraan dengan swasta. Nah, salah satu bentuk kemitraan tersebut adalah corporate social responsibility yang dapat meningkatkan kualitas program yang menjadi lebih baik. Nah, pemerintah tidak bisa lagi menjadi aktor tunggal yang dapat menyediakan pelayanan publik secara efektif dan efisien. Hal ini mungkin terjadi apabila terjalin kerjasama antara institusi terkait dari pemerintah, pihak swasta sendiri, dan lembaga kemasyarakatan. Nah, hal ini dikarenakan pihak swasta juga dipengaruhi oleh pemikiran pentingnya good corporate governance, di mana perusahaan yang baik itu tidak dinilai hanya pada kualitas produksi yang sehat, namun juga ketaatan terhadap regulasi dan kebijakan yang sudah diterapkan oleh pemerintah tadi. Nah, pada realitanya yang ditemui di lapangan, banyak perusahaan yang menerapkan kemitraan dan ternyata berdampak terhadap ketahanan perusahaan terkait. Nah, yang terakhir adanya institusi lainnya. Institusi lain di sini meliputi LSM, Ormas, organisasi profesi seperti yakni Persakmi, ID, PDGI, serta perguruan tinggi. LSM bergerak sebagai lembaga dalam mewujudkan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat dalam bidang sosial ekonomi maupun kesehatan. Sementara itu, Ormas bertugas untuk menampung aspirasi masyarakat dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam membangun negara. Nah, kolaborasi dari dapat meningkatkan keberhasilan dalam mengatasi permasalahan dalam mencapai tujuan program kesehatan. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu peran kemitraan. Dalam melaksanakan sebuah kepentingan atau kegiatan, kemitraan memiliki berbagai peran, seperti yang pertama yaitu inisiator, di mana mitra memiliki peran sebagai penggagas utama dalam berinisiatif memelopori ide yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan bersama. Lalu yang kedua yaitu advokator, di mana mitra memiliki peran melakukan advokasi atau pendekatan kepada suatu organisasi maupun seseorang yang berpengaruh dalam masyarakat. Lalu yang selanjutnya yaitu katalisator, di mana mitra memiliki peran sebagai pengaruh yang dapat mempercepat suatu peristiwa serta menyebabkan terjadinya suatu perubahan. Lalu yang selanjutnya itu fasilitator, di mana mitra memiliki peran memfasilitasi kegiatan dan segala hal yang dibutuhkan pada upaya advokasi terhadap sasaran. Yang selanjutnya yaitu donatur. Mitra memiliki peran menyumbang atau memberi dana tetap kepada advokator. Donasi tersebut dapat berupa uang atau kebutuhan lainnya yang berguna untuk menunjang keberlanjutan advokasi. Nah, yang selanjutnya yaitu pendukung sumber daya, di mana mitra memiliki peran pendukung utama sumber daya yang ada di kegiatan advokasi agar kegiatan berjalan dengan antusias yang tinggi. Next. Nah, lalu sebagai penggerak masyarakat, di mana mitra memiliki peran menggerakkan masyarakat dalam mendukung advokator agar hasil advokator terus berkelanjutan dan konsisten sebagai output jangka panjang dalam upaya membangun kesehatan masyarakat. Nah, yang selanjutnya yaitu sebagai dinamisator, di mana mitra memiliki peran membantu mendorong advokator untuk mencapai tujuan meskipun berbagai tantangan dan hambatan yang ada, sehingga dibutuhkan sikap pantang menyerah, sabar, dan pengetahuan yang tinggi. Nah, selanjutnya yaitu sebagai komunikator, mitra memiliki peran mengirimkan informasi atau pesan kepada masyarakat
agar kemudian mendukung advokasi dengan sikap yang sabar dan akuntabilitas agar komunikasi berjalan dengan baik. Contohnya yaitu komunikasi antara BPJS Kesehatan dengan sektor kesehatan dan non-kesehatan yang sudah terjalin, salah satunya melalui forum komunikasi pemangku kepentingan utama yang diadakan setiap triwulan sekali di Kabupaten Banyuasin. Nah, selanjutnya itu sebagai motivator, di mana mitra memiliki peran meningkatkan motivasi dan semangat yang dimiliki oleh pihak advokator agar terus berjuang mengadvokasikan isu-isu. Nah, selanjutnya yaitu sebagai pembimbing teknis, di mana mitra memiliki peran membimbing dan memberi petunjuk advokator secara profesional berdasarkan aturan yang ada dan juga pengalaman sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu pengembangan model promosi kesehatan, di mana mitra ini harus mengetahui pola perilaku yang ada di dalam suatu masyarakat agar promosi kesehatan dapat dikembangkan sesuai dengan situasi sosial budaya dan potensi daerah tempat masyarakat itu tinggal. Next. Baik, selanjutnya terkait kunci keberhasilan kemitraan ya, ada 5 unsur penting yang harus diperhatikan. Yang pertama yakni cooperation atau kerjasama. Nah, jadi kan setiap organisasi itu memiliki visi misi yang ingin dicapai kan. Nah, dalam mewujudkan visi misi tersebut diperlukan adanya kerjasama dengan prinsip saling menguntungkan antar pihak agar tujuan organisasi tadi dapat tercapai dengan maksimal gitu. Jadi visi misi ini harus benar diketahui dan dipahami oleh tim untuk memperjelas arah organisasi berjalan dan dapat antar tim dapat melakukan sharing vision untuk saling mendukung dalam melibatkan perannya masing-masing. Nah, yang kedua adalah coordination atau koordinasi. Kegiatan atau program yang dimiliki dan dibangun dalam kemitraan itu cenderung bersifat kompleks dan menyeluruh. Oleh karena itu, hal ini mengharuskan untuk melibatkan banyak aspek dan sumber daya yang ada. Agar sebuah program dan kegiatan tadi dapat berjalan dengan lancar dan optimal, maka diperlukan koordinasi yang baik untuk menggerakkan setiap unsur kemitraan sesuai dengan tujuan dalam pelaksanaan kegiatannya. Nah, koordinasi ini memerlukan komunikasi yang intim dan intens agar tidak terjadi kesalahpahaman persepsi yang menumbuhkan asumsi negatif sehingga kemudian memunculkan permasalahan dalam pelaksanaan program kegiatan. Jadi dalam membangun koordinasi tadi harus juga disertai dengan membangun komunikasi yang baik. Kemudian ada collaboration atau kolaborasi. Nah, salah satu tujuan menjalin kemitraan kan adalah untuk menutupi kekurangan dan kelemahan suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Hal ini menandakan bahwa setiap organisasi memiliki keterbatasan dalam berbagai aspek tertentu. Nah, oleh karena itu, kemitraan dibangun dengan harapan kelebihan dan kemampuan dari pihak lain dapat mengisi kelemahan dari pihak lainnya. Kolaborasi ini terbentuk dengan baik ketika masing-masing pihak memahami dan menyadari batas kekuatan dan kelemahan dari pihak lainnya, sehingga kemudian memunculkan rasa untuk saling berbagi sumber daya sesuai tujuan dan kepentingan masing-masing. Nah, yang keempat adalah creation of dynamic team atau tim yang dinamis. Nah, yang dinamis ini ditandai dengan anggota di dalam tim yang saling memahami dan menyadari kelebihan serta kekurangannya masing-masing dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tim ini memiliki kinerja yang tinggi dan selalu berusaha memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal. Sehingga itulah mengapa tim yang dinamis kemudian menjadi harapan untuk membantu dalam pencapaian tujuan diberlangsungannya kemitraan melalui pemanfaatan peluang dengan cara dan metode yang efisien, efektif, dan juga kreatif. Yang terakhir adalah komitmen. Komitmen ini merupakan kunci utama ya dalam pelaksanaan kegiatan yang kontinuitas dan berkesinambungan. Sehingga komitmen juga sangat ditekankan pada kemitraan yang dijalin dengan tujuan jangka panjang. Tanpa adanya komitmen yang tinggi, program kegiatan kemitraan hanya akan tampak di awal dan cenderung tidak bertahan lama. Jadi banyak ditemukan pada awalnya beberapa organisasi atau tim itu memiliki antusias yang tinggi dalam mencapai tujuan tersebut, dalam melaksanakan program tersebut. Tetapi pada pertengahan atau pada akhir gitu, antusias atau kinerja tim itu mulai menurun dikarenakan komitmen yang rendah. Oleh karena itu, komitmen harus dibangun, harus dipertimbangkan, dan harus diperhatikan. Next. Baik, selanjutnya adalah tantangan dan studi kasus. Next. Oke, jadi di sini ada tantangan. Jadi matangnya suatu organisasi, suatu strategi kemitraan yang sudah dibuat, itu tidak dapat menjamin suatu kegiatan terhindar dari berbagai tantangan. Tidak menutup kemungkinan bahwa apa yang sudah disepakati dan direncanakan di awal dapat berubah sewaktu-waktu. Perubahan ini perlu diwaspadai dan diantisipasi sejak awal. Selain itu, beberapa tantangan yang mungkin dihadapi saat bermitra, yang pertama adalah adaptasi cara baru dari sisi komunikasi maupun koordinasi. Bagi sebagian orang atau kelompok, kemitraan mungkin merupakan suatu hal yang baru. Hal ini karena prosesnya membutuhkan waktu untuk beradaptasi dan mengenal budaya kerja pada masing-masing pihak, yang mungkin berbeda dalam proses kemitraan. Sehingga adaptasi ini bisa memakan waktu yang lama. Sehingga komunikasi dan koordinasi yang teratur dan terukur adalah kunci agar para pihak dapat memahami dan beradaptasi dengan metode dan budaya kerja masing-masing pihak. Selanjutnya adalah adanya mispersepsi. Nah, dalam membangun kemitraan ini, baiknya semua aspek kemitraan dibahas, mulai dari yang umum hingga teknis dan spesifik. Namun, sangat mungkin dokumen perjanjian kerjasama dapat menimbulkan salah tafsir atau kesalahpahaman di antara pihak yang terlibat. Mendiskusikan dan menyetujui masalah yang akan muncul nanti adalah solusi yang paling mungkin. Contohnya, sangat mungkin kesepakatan kemitraan belum ditinjau secara menyeluruh pada semua tingkatan manajemen. Nah, yang ketiga adalah kesalahan prediksi sumber daya. Sumber daya yang diharapkan tidak selalu berupa uang, tetapi juga dapat berupa kontribusi dalam bentuk barang ataupun SDM dari mitra yang terlibat. Perubahan ini mungkin memerlukan modifikasi pada program kegiatan tersebut. Selanjutnya adalah pergantian mitra, di mana kemitraan
Dengan lebih dari dua pihak seringkali ditandai dengan perubahan institusi untuk peran tertentu. Ada juga peran atau tugas di mana dua pihak berbeda bertanggung jawab untuk jangka waktu yang lama. Kehadiran kemitraan yang baru dan tergantinya mitra sebelumnya dapat menyebabkan beberapa ketegangan. Masalah seperti ini harus ditangani dengan hati-hati. Proses pertukaran dan transisi mitra harus dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh pihak yang terlibat. Yang kelima, ada kapabilitas mitra ketiga kurang memadai. Karena terdapat beberapa pihak yang terlibat, terkadang masalah tidak timbul dari mitra, tetapi dengan pihak ketiga atau operator yang tidak memiliki keahlian yang memadai. Mitra harus menetapkan kriteria objektif dalam pemilihan, pemantauan, serta evaluasi kinerja pada pihak ketiga. Selanjutnya adalah kehilangan momentum. Etos kerja atau semangat kemitraan dalam berjalannya suatu program kegiatan dapat naik turun, bergantung pada situasi dan kondisi. Terdapat momen saat tingginya semangat kerja, tetapi juga terkadang dapat melambat. Ada juga kondisi sosial ekonomi lokal yang dapat mendukung atau menghambat kemitraan. Laju perubahan ini harus dipantau dan dikelola dengan bijak. Dan yang terakhir adalah keterbatasan waktu. Pekerjaan yang dilakukan dalam rangka kemitraan tidak serta-merta merupakan bagian dari tugas pokok dan tanggung jawab lembaga. Karyawan yang ditugaskan untuk mewakili perusahaan seringkali harus melepaskan tanggung jawabnya karena urgensi dan tekanan waktu. Para pihak harus menjaga kesinambungan kemitraan dengan memastikan bahwa mereka menunjuk individu yang memahami semangat kemitraan. Bisa di next. Selanjutnya adalah studi kasus. Kelompok kami menggunakan artikel yang berjudul Good Governance dalam kemitraan guna melaksanakan pelayanan kesehatan di Kota Semarang. Nah, untuk artikel ini itu menggunakan pendekatan kualitatif, di mana isinya itu BPJS Kesehatan bermitra dengan berbagai fasilitas kesehatan swasta di Kota Semarang. Akibat dari melonjaknya kebutuhan masyarakat yang disebabkan fasilitas kesehatan dari pemerintah tidak mampu menampung banyaknya lonjakan peserta BPJS Kesehatan yang membutuhkan pelayanan. Namun, berbagai fasilitas kesehatan swasta merasa dipaksa untuk bermitra dengan BPJS Kesehatan karena banyaknya keluhan seperti rumitnya beberapa klaim yang tidak dapat dicairkan karena tidak memenuhi persyaratan administratif. Didapatkan sejumlah faktor yang diindikasi sebagai faktor pendorong dan penghambat dari kemitraan ini. Bisa di next. Nah, faktor pendorongnya yaitu ada keterbukaan informasi dan transparansi antara kedua belah pihak, saling memahami dan saling menyesuaikan menjadi jembatan bila terjadi perbedaan persepsi antara sektor dalam kemitraan. Dan juga adanya komitmen kemitraan yang kuat dan mengikat berupa penandatanganan kontrak kerjasama kemitraan, sehingga masing-masing pihak bertanggung jawab atas tugas dan kewajibannya. Nah, berikut ada faktor penghambat dalam kemitraan tersebut, yakni perbedaan perspektif antara sektor publik, yakni BPJS Kesehatan, dengan sektor swasta, yakni fasilitas kesehatan swasta sendiri. Lalu tidak adanya konsensus atau kesepakatan dalam kemitraan tersebut, dan hanya koordinasi antara mitra dalam melakukan pelayanan kesehatan. Bisa di next. Sekian dari presentasi dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.